Oke, kita lanjutin pembahasan tentang ethical hacking fundamental part 2. Kemarin kita terakhir sampai sini. Kita lanjutin. Nah, di sini ada information security attack. Jadi kayak motif atau tujuan akhir dari seseorang hacker melakukan hacking itu apa sih gitu. Di sini udah banyak ya. Salah satunya tuh kayak mengganggu bisnis perusahaan. Jadi misalnya ada perusahaan nih menyewa si hacker untuk melakukan hacking atau merusak sistem si rival perusahaannya gitu. Terus ada juga yang menuntut uang tebusan. Ini biasanya yang kayak waktu ransomware ya kalau nggak salah. Jadi data yang ada di komputer kita dikunci, jadi komputer kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya supaya komputer kita bisa ngapa-ngapain lagi, istilahnya bisa bekerja lagi, ya harus ngasih uang tebusan gitu, kayak gitu. Terus propaganda politik itu kayak misalnya, itu sih sering terjadi biasanya propaganda politik, kayak misalnya Indonesia waktu itu lagi ada masalah sama Australia gitu. Kalau nggak salah waktu itu teleponnya Pak SBY disadap sama bagian apa, pokoknya sama Australia gitu. Terus hacker-hacker di Indonesia melakukan hacking di web-web yang ada di Australia gitu, contohnya kayak gitu. Terus masih banyak lagi ya, ada pencurian data, balas dendam. Nah, ini balas dendam ini biasanya ini sih dari mantan ya. Jadi ada hacker-hacker yang punya pacar terus diputusin, terus masuk ke IG mantannya, terus mungkin bisa jadi IG-nya itu seakan-akan apa namanya dikunci, bisa juga dimasukin foto-foto yang tidak senonoh gitu, mempermalukan mantannya gitu. Banyak kan. Jadi tujuannya tuh kayak gini. Banyak tujuannya juga sih, tergantung hackernya juga. Nah, ini top information security attack factor 2019. Yang paling banyak tetap yang ini, phishing. Karena phishing itu pasti sering banget terjadi. Salah satu contohnya aja ketika kita mau download. Nah, download itu kan biasanya nanti nggak langsung masuk ke downloadan kita ya, ke apa namanya, ke tampilan downloadan, pasti kan masuk ke iklan. Terus biasanya nanti ada tulisan di pojok kiri nih, di sini ada yes apa no. Kalau yang nggak tahu, dia akan melakukan pilihannya yes aja gitu. Padahal ketika kita memilih yes apa no, itu yes itu bisa jadi itu kita melakukan kena tindakan phishing gitu. Terus yang sering terjadi social engineering, password attack, banyak ya di sini ya. Nanti biar lebih jelasnya kita praktekin satu persatu gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalau di internet itu sebenarnya nggak ada yang aman. Ketika kita mau masuk ke dunia internet, ya kita harus siap data-data kita itu dipantau oleh orang-orang yang atau misalnya hacker yang ada di dunia internet gitu. Jadi tidak ada sistem yang aman, ada sistem yang lebih aman gitu. Makanya kita harus pintar-pintar melakukan kegiatan di internet gitu. Harus punya pengetahuan juga, jangan asal pilih yes. Padahal bisa aja kita kena phishing gitu. Makanya banyak, kadang kalau kita di laptop kita suka muncul iklan-iklan yang jelas gitu. Nah, itu karena kita sembarangan melakukan tindakan yang ada di internet gitu. Yes aja gitu. Padahal kalau misalnya kita pilih no, itu menolak. Karena itu ada pilihan nih. Kalau misalnya kita baca teliti, ya kita misalnya pilih no, ya berarti kita menolak itu gitu. Mungkin orang yang baru, yang istilahnya gak terlalu paham mau bahasa Inggris, ya mungkin itu kayak apa, pilihan apakah mau melanjutkan apa enggak, makanya mereka milih yes gitu. Lanjut ya. Nah, di sini ada type of attack on a system. Jadi banyak sekali tipe attack-nya itu melalui apa saja. Salah satunya ini dari operating system attack. Ini biasanya menemukan celah keamanan yang ada di sistem operasi gitu. Biasanya kayak misalnya Windows 10, sebelum Windows 10 itu merilis Windows 10,
si Windows untuk merilis Windows 10 itu pasti mereka itu kayak menyuruh siapa yang bisa melakukan hacking pada sistem operasinya. Nah, nanti kalau misalnya ada dan bisa berhasil menemukan bugnya, nanti dilaporin ke Windows 10-nya, ke Windows-nya, ke kantor Windows-nya. Lalu si hacker ini yang udah berhasil hacking dan menemukan celahnya akan dikasih imbalan gitu dengan uang tunai, biasanya berapa dolar gitu. Contohnya kalau di sistem operasi itu kebanyakan ini sih eksploitasi port. Jadi banyak port-port yang ada di sistem operasi yang sebenarnya tidak terlalu digunakan, tapi bisa menjadi celah untuk seorang hacker masuk ke sistem operasi kita. Contohnya yang biasa itu kayak port Samba server, terus kalau di jaringan itu kayak port FTP bacanya VTP gitu, file transfer protocol. Nah, itu sering banget nggak digunakan dan portnya nggak diganti gitu. Jadi permasalahannya banyak dari situ juga gitu. Port sebenarnya meskipun kita tidak menggunakan port itu, seharusnya kita matiin, kalau enggak port defaultnya kita ganti gitu. Nah, terus ada application level attack. Nah, ini kan kalau application ini mencari celah pada aplikasi layer tersebut menjadi penghubung antara pengembang aplikasi dan klien. Nah, biasanya kalau kayak gini contoh serangannya man in the middle attack, phishing, SQL injection attack, dan cross-site scripting. Ya kalau di aplikasi layer ya biasanya kayak password cracking sih, kayak kita mau masuk Facebook gitu. Atau enggak yang biasa terjadi itu kalau di aplikasi layer itu kita pengen followers gratis gitu, kita masuk ke web, terus misalnya kita masukin passwordnya, email kita apa. Nah, ketika kita mau masukin password sama email kita untuk menambah jumlah followers gratis itu, nah itu kita udah sebenarnya masuk ke password cracking ya. Jadi kita asal aja gitu tanpa meneliti dulu sebelumnya apakah web ini menjamin password dan email kita gitu. Makanya sering terjadi yang namanya IG kita atau misal Facebook kita itu sering dihack ya, karena sebenarnya yang mengakibatkan itu sendiri ya kita gitu. Karena pengen followers gratis banyak, kita asal memberikan password dan email kita ke orang yang belum kita percaya gitu. Terus ada juga misconfiguration attack. Nah, ini biasanya kesalahan oleh si admin sebuah sistem ya, mau itu jaringan atau aplikasi. Contohnya itu serangan merusak file dan memanipulasi data. Nah, kalau miskonfigurasi ini biasanya ada di suatu perusahaan, misalnya jaringan nih di network gitu, lebih dari satu admin gitu, misalnya ada 2. Nah, admin yang pertama misalnya dia pengen config apa gitu, dan admin B dia mengonfig apa gitu. Karena admin A dan admin B ini tidak berkomunikasi dulu sebelumnya, terus jadi miskomunikasi, makanya itu yang bisa mengakibatkan ini misconfiguration attack. Contoh kalau di jaringan itu banyak sekali port default yang tidak diganti. Contoh kayak sebelumnya gue bilang itu ada port VTP yang sering banget sama port DNS. Nah, itu yang sering banget si hacker ini bisa menemukan celah, karena port DNS dan FTP ini jarang banget diganti oleh admin jaringan gitu. Contoh kerentanan biasanya terjadi pada platform aplikasi, database, network, dan web server. Nah, nanti untuk di labnya kita ini juga kok belajar man in the middle attack, phishing, terus SQL injection attack juga. Jadi mungkin kalau di teori agak sedikit membosankan, terus juga gue juga kurang ngejelasinnya karena kalau ngejelasin pakai teori doang tanpa praktek itu agak sulit gitu. Jadi mohon dimaklum, masih belajar juga. Nah, ini ada tipe-tipe hacker. Jadi hacker itu nggak cuman hacker gitu. Hacker itu ada jenis-jenisnya gitu. Ada black hat, hacker yang melakukan aktivitas berbahaya atau merusak dan biasanya disebut cracker. Jadi hacker-hacker yang cuman mau merusak atau misalnya mau masuk ke sistem tanpa ada tujuan yang jelas, tujuannya intinya yang merusak atau mau ngambil data gitu.
ya ini namanya masuknya black hat. Terus ada white hat, seorang yang berprofesi sebagai hacker profesional yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah ini salah satunya masuknya ke security analyst ataupun si ethical hacker ini gitu. Kalau grey hat itu seorang hacker profesional juga bekerja sebagai pelindung dan penyerang. Berarti kalau grey hat ini 11-12 nih. Kok 11-12? Setengah-setengah. Dia itu bisa jadi baik juga, bisa jadi jahat juga. Nah, intinya kayak gitulah. Biasanya kalau grey hat ini masuknya bisa ke ethical hacker, ke ethical hacking juga sih. Jadi kan ethical hacker itu ada dua kan. Kita ada untuk melindungi sistem, ada juga untuk menyerang sistem gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari dua-duanya, insyaallah doakan saja. Nanti kita bisa jadi pelindung dan menjadi penyerang sekaligus gitu. Terus ada hacktivist. Hacktivist ini hacker yang melakukan kritik terhadap politik atau organisasi tertentu. Nah ya, ini yang tadi sebelumnya gue jelasin, yaitu tujuan hacker untuk propaganda politik. Jadi kayak waktu itu situs KPU, terus situs luar negeri yang ada masalah sama Indonesia, terus situsnya itu dihack, webnya, terus dikasih pesan-pesan apa gitu. Terus ada switched hacker yang menyebabkan kerusakan pada sistem infrastruktur jaringan atau komputer dengan suatu alasan tanpa memikirkan resiko dan hukuman yang akan terjadi. Jadi dia ya udah bodo amat gitu, mau ngehack sesuka dia tanpa memikirkan sebab dan akibatnya gitu. Jadi ya kayak terobos aja lah gitu menurut dia. Prinsip dia tuh terobos aja lah. Nah sekarang kita masuk ke hacker konsep. Kalau misalnya mungkin kalau kalian mikir hacker itu orang yang bisa melakukan ngehack IG, bisa istilahnya kayak masuk ke IG orang, terus bisa ganti password orang. Nah itu kan bisa dikatakan itu juga, tapi untuk melakukannya itu kan ada dasar tertentu gitu. Bahasa hacking lebih kepada penjelasan kegiatan seseorang melakukan eksploitasi kerentanan serta menyusup untuk mendapatkan akses yang ilegal di sistem yang menjadi incarannya gitu. Jadi ada yang ilegal, ada yang legal. Yang ilegal ini kan termasuk hacker pada umumnya, dan kalau yang legal ini kan biasanya ethical hacking atau ethical hacker. Terus hacker itu siapa sih? Nah hacker itu ini seseorang yang memiliki skill yang luar biasa terhadap komputer, yang mampu untuk membuat atau mengeksploitasi sistem perangkat lunak maupun perangkat keras komputer gitu. Ada juga beberapa hacker, ada yang secara legal bekerja untuk menguji keamanan suatu sistem di perusahaan. Nah ini masuknya ke ethical hacking juga. Terus beberapa hacker menurut dia itu hacking adalah sebuah hobi. Jadi ada orang yang mau ngehack ya cuman karena hobi dia gitu. Dia ngehack atau ngehacking itu supaya dia nggak penasaran dan mempunyai ilmu yang lebih tinggi gitu. Mau menguji keilmuannya apakah dia selama ini berhasil belajar apa enggak gitu. Nah udah gitu aja dulu sampai sini. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan. Sorry juga kalau misalnya ngomongnya terlalu terburu-buru dan agak kagok, karena ya itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya kita belajar ini kalau tanpa praktek itu agak sulit gitu. Jadi enakan nanti sambil praktek gitu. Mudah-mudahan di video selanjutnya jadi lebih baik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.